Sadarkah kita? Perhatikan gambar peta posisi Indonesia di antara negara-negara Asia dan Australia. Bandingkan luas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas. Kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografis, sosial, budaya, dan politik. Penjajahan menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Rakyat di berbagai daerah berusaha mengusir penjajah dari bumi pertiwi, tetapi seringkali gagal. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanan di berbagai daerah gagal mengusir penjajah karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan dari perjalanan sejarah kita tambah menjadi bangsa yang besar, bisa belajar dari sejarah yang pernah kita lalui dan rasakan. Halo guys, di mana saja berada, kembali bersama Pak Jun di Holis Channel. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat dan perlawanan bangsa Indonesia. Hey guys, pasti sudah tahu ya, mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja sih yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia, yuk kita lihat gambar apa saja di video ini. Ya, bagus. Gambar ini adalah rempah-rempah. Kira-kira apa hubungannya ya dengan daya tarik dan faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Ayo guys, coba sekali lagi kita pikirkan dan analisa sekali lagi gambar ini ya. Ya, betul sekali guys. Ini adalah gambar cengkeh, merica, kemiri, dan pala. Ini merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa Barat. Kompetensi dasar yang akan guys capai setelah menonton video ini adalah Anda bisa mengidentifikasi apa latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Apa daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat? Motivasi 3G seperti apa yang dimaksud? Mengapa revolusi industri dikatakan sebagai pendorong kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Adapun indikator pembelajaran, Anda diharapkan nanti mampu mendeskripsikan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yuk kita bahas satu persatu guys. Yang pertama adalah apa daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat? Cengkeh, merica, kemiri, dan pala merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa Barat. Mengapa mereka membutuhkan rempah-rempah? Ayo, pasti ada yang tahu. Oke, betul sekali guys. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam.
perlu diingat bahwa lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur ya tentunya pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas apa yang dianugerahi kita, yaitu daerah yang sangat subur. Kita berada di daerah tropis. Tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Jadi, berdasarkan kenyataan di atas guys, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia, atau mohon maaf, bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa itu sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Lalu yang kedua, motivasi 3G. Apa itu 3G? Goal, Gospel, dan Glory. Goal, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera, termasuk datang ke Indonesia. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yakni Goal, Glory, dan Gospel. Apa yang dimaksud dengan Goal, Glory, dan Gospel? Yuk guys, simak dengan baik ya. Goal artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi penjelajahan sampai ke Indonesia. Lalu kemudian glory bermakna kejayaan bangsa. Dan gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara. Nusantara itu Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Mengapa mereka tidak mencari sendiri ke Indonesia? Pada masa tersebut, mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Yuk kita simak. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat.
Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan, termasuk datang ke Indonesia. Oke guys, di mana saja Anda berada, setelah menyimak video tadi, tampaknya guys sudah semakin memahami mengenai apa latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Kita akan lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa barat karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh Eropa atau negara-negara barat. Kedua, negara-negara barat melakukan pelayaran ke Indonesia karena memiliki motivasi yang dikenal dengan semboyan 3G. Gold artinya emas atau kekayaan, glory artinya kekuasaan, dan gospel artinya penyebaran agama Nasrani. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu sumber belajar buat kalian. Saya Junedi Iskandar Dinata, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, nama budaya, dan salam kebajikan. Terakhir, bagi guys yang baru menemukan channel ini, mohon diberikan like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video-video berikutnya.